Hello, welcome ya to April Resonansi Tarot. Ini untuk akhir Maret Libra ya 2020. Energi move and flow, ini hanya prediksi. Semuanya kita kembalikan lagi pada Sang Pencipta ya. Karena general, so check your sun, moon, rising, and Venus like always, seperti biasanya. Oke, ini untuk Libra. Nah, ini nggak akan resonate untuk semua ya. Kalau ada yang mau personal reading, kalian bisa ke bawah video ini ya, ke Facebook, kalau tidak Instagram. Ada keterangannya. Oke, let's start to. Mari kita mulai untuk Libra. Akhir Maret 2020. The Hermit. Ada situasi yang dimana mungkin untuk Libra berpikir, karena dengan merenung, berpikir, kamu akan menemukan jalan keluarnya. Menemukan suatu hal yang betul-betul bisa kamu pikirkan, apakah situasi itu, ya, situasi yang sedang kamu hadapi, ya, harus kamu tinggalkan, atau kamu merasakan situasi itu yang membuat kamu ditinggalkan. Kekhawatiran, oke, kita semua khawatir ya dengan perubahan yang ada, tapi aku yakin kalau itu menuju untuk kebaikan, kenapa harus tidak, gitu loh ya Libra. Itu sih yang aku lihat sini. Merasa diabaikan, ditinggalkan, atau merasa istilahnya kamu yang menanggung semuanya, tapi tidak apa kan. Karena habis retrograde ini aku rasa pasti readingan-readingan yang lainnya juga akan membawa dampak yang sangat bagus ya. Dan situasinya akan kembali normal. Tuh, dan di sini ada Death. See? Told you. Beberapa dari readinganku mungkin ada the Death card. Ya, itu istilahnya membuat situasi yang perubahannya betul-betul harus bukan betul-betul ya, maksudnya gini, perubahan yang memang harus ada gitu loh ya Libra. Oke, kita start dengan apa ini? Hubungan dulu, percintaan. Karena ada the Hermit, Wheel of Fortune, Five of Swords, Page of Swords, Temperance, Three of Wands, King of Wands, Six of Cups, and Ace of Wands, and then Two of Swords and the Death. Dalam situasi mungkin para single ya, ada mungkin kalian ini harus betul-betul berpikir lagi, merenung lagi dalam situasi yang dimana mungkin kalian, beberapa dari kalian mungkin banyak ditinggalkan, atau kalian merasa ada situasi yang harus kalian tinggalkan, kekhawatiran kalian. Tapi kalau kalian bisa membalansnya ya, kalian bisa manage hati kalian ya, jadi kenapa tidak kalian menunggu hal tersebut dengan ketenangan, tidak dengan kekhawatiran. Mungkin yang kalian tunggu mengenai pekerjaan atau mengenai jodoh. Karena mungkin saja orang-orang dari masa lalu kalian akan kembali. Orang-orang yang dimana meninggalkan kalian akan kembali lagi. Ya, maksudnya tidak dengan yang percintaan, tapi karena kita membicarakan percintaan, oke lah. Di situ aku lihat juga ya Libra. Jadi sekarang ini untuk single, kalau kamu yakin, sini King of Wands, yakin akan semuanya, istilahnya karena kemarin kamu mungkin ditinggalkan sama teman atau tinggalkan sama orang yang kamu suka, kamu yakin situasinya akan berubah, itu akan. Karena di sini ada Ace of Wands. Jangan menjadikan bingung, karena perubahan itu nantinya justru akan membawa suatu dampak yang bagus untuk kamu. Kekhawatiran ini ya, jangan ada di hati kamu. Berusaha membalansnya, berusaha memaafkan. Karena bagaimanapun juga istilahnya orang-orang yang menyakiti mungkin orang terdekat kamu. Ya. Tapi karena kita ngomongin percintaan, ya mungkin sahabat kamu atau orang yang kamu sukai, atau yang betul-betul kamu cintai dan kamu harapkan, tapi apa yang kamu dapat is nothing, ya kan? Mereka akan kembali. Dan itu di mana sikap kesabaran kamu itu diuji, sikap pemaaf kamu itu diuji di sini.
Itu yang aku lihat di sini untuk Singer ya. Mungkin karena habis retrograde ini ya, aku rasa itu sih situasinya. Nah, untuk yang berpasangan, aku rasa situasinya akan berbalik. Mungkin dari beberapa dari kalian ada yang merasa ditinggalkan juga karena di sini nih. Tinggalkan, disakiti. Tapi dalam perenungan kalian berpikir bahwa ini banyak ya aku posting kata-kata maaf, karena walaupun ada yang setuju, ada yang bilang maksudnya ya gampang aja, susah untuk, tapi istilahnya apakah kita maksudnya kalau tidak memaafkan apa baiknya gitu loh ke depannya untuk kalian, ya kan? Nggak ada kan, kecuali itu pembalasannya nanti biar Tuhan, biar alam semesta seperti yang kalian katakan. Untuk berpasangan aku lihat takdir berputar ya, berputar, spinning. Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang dia lakukan akan kembali ke diri masing-masing, pada dirimu Libra, pada orang tersebut. Jadi tidak usah kita berargumen, cukup memaafkan. Aku yakin kamu orang yang pemaaf. Aku yakin kamu berusaha seadil-adilnya untuk bisa memanage hati kamu, ya, mengatur hati kamu sedemikian mungkin untuk bersikap istilahnya oke terhadap pasangan pada saat ini, karena kita membicarakan berpasangan. Ada kesalahan mungkin yang pasangan lakukan kepada kamu ya. Ada kecemburuan mungkin. Jadi dia meninggalkan kamu, tapi pada intinya dia akan kembali pada kamu. Dan disitulah ujian kamu. Ya, jangan bingung. Perubahan itu akan selalu ada. Jangan jadikan beban, jangan bersedih. Semuanya kembali ke kamu. Apakah kamu bisa memaafkan untuk kebahagiaanmu atau tidak? Itu aja. Untuk yang rumah tangga mungkin aku rasa di sini terlihat sepertinya kesalahan itu terletak mungkin pada mereka ya. Atau terletak juga istilahnya pada situasi yang kemarin kalian hadapi. Situasi yang kemarin ternyata aku rasa ada berat sekali ya. Ketidak understanding ini, ketidakpengertian yang di sini yang terbanyak sih yang terjadi mungkin ya beberapa dari kalian. Jadi setelah kalian merenung, kalian berpikir bahwa saatnya untuk bisa memaafkan orang tersebut. Dan seandainya beberapa dari kalian ada yang menunggu pasangan untuk kembali, mereka akan kembali. Mereka akan mengakui kesalahannya. Dan mereka akan istilahnya, tapi semuanya kembali ke kamu ya. Apakah kamu mau memaafkan? Apakah kamu mau? Jangan jadikan ini beban. Perubahan yang terjadi memang menyedihkan. Ya, di mana kamu pikir kamu sudah memaafkan, atau di mana kamu berpikir oke, aku ikhlas. Oke, fine. Itu loh, ya. Ini sangat sedih sekali. Ingin meninggalkan, tapi coba berpikir 2 kali. Kalau berpasangan yang pacaran ya nggak apa-apa, tapi dalam ikatan perkawinan, pernikahan yang sakral, pikirkan kalau ada anak di situ. Karena di sini idenya betul-betul kalau menurutku ada perpecahan, ada kehilangan, ada kesedihan. Tapi kalau bisa coba kalian pikirkan baik-baik. Ya, itu. Untuk yang LDRan, kalau memang dia datang lagi, kamu merasakan kesedihan pada saat ini, tapi kamu sudah healing, kamu sudah istilahnya melepaskan semuanya, ikhlas. Ya, kalau dia datang lagi ya, cobalah jadi wise. Kalau memang istilahnya alasannya itu baik ya, masuk akal ya, aku rasa apa salahnya memaafkan. Tapi semua kembali ke kamu. Tapi kalau kamu tidak mau ya, jangan jadikan itu beban. Jangan jadikan kamu merasa bersalah. Karena situasinya bukan kamu yang salah. Mungkin situasinya berat pada orang tersebut ya, ada situasi yang tidak bisa dia ungkapkan pada saat itu, tapi sekarang dia ceritakan. Oke, kamu sedih ya yang LDRan, tapi haruskah bersedih terus? Kalau memang alasannya masuk akal, tergantung kamu. Ingin meninggalkan atau ingin tetap. Jadi istilahnya kesempatan itu betul-betul membuat kamu sedih ya, atau istilahnya pengakuan itu betul-betul membuatmu merana ya. Kalau aku lihat, tapi tidak apa-apa. Kita sebagai manusia, siapalah kita
Tuhan hanya memaafkan, apalagi diri kita, ya. Itu sih. Mengenai karir di sini, ada situasi yang mungkin terasa berat untuk kamu jalani kemarin. Situasi yang dimana mungkin lingkungan, pekerjaan juga. Tapi kalau aku rasa sih yang banyak lingkungan ya, yang menurutmu sudah tidak ada kenyamanan lagi dengan individunya. Tapi aku yakin sih kamu sabar ya. Sabar, dan kamu yakin semua pasti akan ada perubahannya. Mungkin pada saat itu mereka kurang, maksudnya salah pengertian terhadap cara kerjamu, salah pengertian atas ucapanmu. Jangan jadikan kamu bingung. Jangan jadikan kamu beban berat. Jangan jadikan kamu sedih. Dan jangan jadikan kamu untuk meninggalkan karena hanya istilahnya ego semata. Coba dipikirkan lagi. Karena hidup gak akan terus naik ya. Pasti akan ada ups and down-nya. Karena seperti yang aku bilang, semuanya return come back, berputar balik ya. Seandainya memang situasi, kalau aku lihat sih situasi memang individunya ya di sini. Kamu merasa nyaman kok sama pekerjaan kamu. Maka dari itu, jangan terlalu berfeeling gimana ya, sensitif ya Libra. Karena nggak semuanya manusia itu akan baik terhadap kamu. Ya, jadi jangan juga kamu berpikir negatif. Pada dasarnya manusia itu melakukannya ada sebabnya, dan tentu juga nanti akan dia dapatkan akibatnya. Jadi kalau menurutku pada saat ini, tetaplah bersabar, tetaplah menjadi seperti kamu ya. Tapi istilahnya kalau memang ada batas itu, jarak antara kamu dan orang-orang tersebut yang kamu rasakan suatu tidak menyukai kamu, lebih baik kamu jaga jarak. Karena pada intinya nanti bukannya mereka ya yang merasa bahwa mereka sudah enggak, istilahnya ntar kinerja kerja kamu malah terhambat di sini ya. Tapi jangan khawatir dalam kesedihan nantinya, walaupun kamu berat menjalaninya, walaupun kamu ada keinginan untuk meninggalkannya, tapi tetap dijalani karena nanti kebahagiaan akan ada untuk kamu, dan orang-orang tersebut akan menyesalinya ya. Dan mereka mungkin ada permintaan maaf juga aku lihat di sini ya, menyadari apa yang mereka lakukan itu salah terhadap kamu. Untuk bisnis Libra, aku rasa ya ada beberapa kali yang ditinggalkan atau istilahnya itu membuat kekhawatiran, karena di sini juga aku rasa kalau masalah bisnis ya harus ditunggu ya, dan tetaplah loyal terhadap apa yang kalian kerjakan, maksudnya tetaplah pada hal karir yang kalian karir lah bisa ya inginkan. Tapi kadang kita ngomongin soal bisnis usaha ya, jangan itu jadikan bingung. Bagaimana kalau kalian ikutin tren? Jangan jadikan kalian low, karena pada masa ini mungkin istilahnya belum stabil, atau mungkin pada masanya ini tidak kamu tidak istilahnya bisnis kamu harus mengikuti tren, harus ada ide lain. Bahwa kan kamu bisnis dalam tumbuh-tumbuhan sekarang, cobalah kamu berbalik ke dalam logam ya kan, yang dimana lagi tren saat ini, yang dimana juga saling istilahnya harus lihat situasi ya kalau dalam bisnis ya. Apa yang diinginkan konsumen itu sekarang ini, apa yang mereka paling butuhkan saat ini, itu kamu harus mengganti situasi itu ya. Tapi emang jalannya nggak ini ya. Kalau menurutku Maret ini bukan, maksudnya awal yang bagus, perubahan, tapi ada suatu hal mungkin beban di situ yang dimana mungkin ya seperti biasalah dalam hal bisnis kan biasa budget ya, biasanya itu sih terutama yang dimana ingin melakukan ini budgetnya nggak cukup itu. Tapi berlahan-lahan lah, nanti kita lihat readingan April, semoga ada perubahan. Dan untuk itu kamu betul-betul harus menata lagi hati kamu, banyak ikhlas, banyak memaafkan, karena after retrograde ini hanya itu yang kita punya untuk bisa kita istilahnya lebih tenang lagi menjalani hidup ya. Itu sih Libra. Oke. Thank you so much for watching ya. Please like, comment, and share. Sampai ketemu di readingan April. See ya.